Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan terus berusaha agar kita benar-benar memaksimalkan segala yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, sekaligus memaksimalkan mendapatkan balasan kebaikan yang Allah janjikan. Sehingga bersyukur ini kalau kita kembalikan kepada para sahabat, modalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kan bersyukur modalnya alhamdulillah, kalau para sahabat modalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih kencang daripada alhamdulillahnya. Artinya kalau nabi atau sahabat diberikan jabatan, maka yang kencang adalah innalillahinya daripada alhamdulillah. Tapi kalau dikasih musibah, yang lebih kenceng kalimat alhamdulillahnya daripada innalillah. Sehingga dari sudut pandang ini saja, maka sebagaimana tema yang kita ambil, sebagai seorang muslim, dia harus menyatakan Islam itu at-ta'allum wa riyadhah. Harus ada proses terus belajar dan berlatih. Karena kalau kita menginginkan satu keikhlasan saja, kita bahas satu keikhlasan. Ikhlas itu langkah pertama adalah tunduknya diri kita terhadap ilmu. Itu ikhlas pertama. Berarti kalau kita tidak mau belajar, kita nggak bisa ikhlas pertama. Bagaimana ada orang mengklaim ikhlas kedua? Ikhlas kedua baru kerelaan hatinya, ya, ketundukan tadi diri disertai kerelaan hatinya terhadap ketentuan yang sudah disebutkan dalam ilmu tadi. Baru keikhlasan yang ketiga adalah keikhlasan yang sudah paripurna, maksimal. Makanya kalau kita sebut ketaatan terhadap ilmu sudah masuk ranah ikhlas 1, ikhlas 2 nanti boleh kita sebut dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, mukhlisin, ya, mukhlisin alahuddin. Baru kemudian yang ikhlas paripurna tadi bukan mukhlisin lagi, sudah mukhlasin. Illa ibadakal mukhlasin, kata setan, kami akan sanggup menggoda seseorang illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang sudah level ikhlasnya sudah mukhlas, sudah pilihan.
gambarannya mukhlasin itu setan sudah takut sama dia, itu mukhlasin. Kita hidup di zaman orang takut sama setan, kan berarti belajarnya masih panjang, kita harus belajar. Makanya karakter Islam itu belajarnya itu harus terus ya. Kalau kita tidak belajar nggak mungkin, tidak mungkin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kalau kita fahami para sahabat itu yang belajar kepada Nabi kita Nabi Muhammad, kadang-kadangnya belajar sesudah mereka fahami, lalu yang lama itu kan mereka melatih diri untuk melakukannya. Jamaah sekalian, kita ambil kasus misalnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang sholat. Ada pertanyaan dari seorang cucu kepada kakeknya. Tadi pagi itu yang nanya, kakeknya bingung ditanya sama cucunya. Ini bahayanya kalau pokoknya jangan terlalu dipojokkan anak itu. Anak itu mengatakan begini, kayak Allah kan maha tahu, maha mengerti. Nah, kenapa kita memohon kepada Allah dengan sholat itu diulang-ulang bacaannya itu saja terus menerus? Jadi kira-kira kalau bapak kakeknya, bapak mau jawab apa? Jadi pertanyaannya, sementara yang mau dikasih jawaban seorang cucu. Kira-kira gimana Pak ya? Walaupun kan kita nggak tahu cucunya nanya yang sama gimana? Makanya kan apakah jawabannya kayaknya udah sama Allah, jangan yang aneh-aneh, apa gitu jawabannya? Kalau cucunya belum nanya ya nggak usah dijawab, kan belum nanya. Ini kalau udah nanya begitu gimana jawabnya? Pertanyaan jamaah luar biasa juga. Jadi perlu dijawab nggak? Ya. Jadi karena ini dengan anak-anak ya tinggal kasih tahu saja. Kamu tahu nggak pelajaran matematika, kan gitu ya. Dia kan akan nyebut tahu. Itu di SD ada matematika, di SMP ada matematika, di SMA ada matematika, di kuliah jurusan yang ada matematika. Kira-kira sama atau nggak sama? Yang membuat, padahal sama-sama matematika, kenapa kita paham bahwa matematika SD, SMP, SMA, dan kuliah itu berbeda? Nanti anak-anak kan kamu udah diajarin guru kamu matematika, coba kamu lihat matematika SMP, ngerti nggak? Nggak. Nah kan udah jelas bahwa maksud Allah menyebut ya, apa yang ada dalam sholat itu harusnya ilmunya mengiringi. Saat dia umurnya SD maka baca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, pengetahuan anak SD ya. Begitu SMP harusnya jangan sama, Allahu Akbar SMP sama SD ternyata sama, masih nggak nambah ilmunya. Allahu Akbar SMA sama juga nggak nambah. Begitu sudah kuliah Allahu Akbarnya sama juga, ya itu yang akhirnya jawabnya pusing.
bahkan mungkin dia sebagai kakek Allahu Akbar saat dia SD sama sudah jadi kakek, jangan-jangan sama aja pemahamannya, ya pantas nggak bisa jawab. Jadi kita giliran SMP atau bapak punya anak sudah kuliah dikasih pelajaran matematika SD, bapak marah nggak? Masa anak saya sudah kuliah dikasih apa? Pelajaran SD. Tapi bapak nggak marah gitu ya. Sampai kakek-kakek pelajaran bacaan sholatnya masih pelajaran apa Pak? Masih SD malah PAUD. Jadi kan itu sebenarnya perbedaan antara kita dengan sahabat itu. Ya sahabat Allahu Akbar saat umur SD sampai tua beda Pak. Tapi kalau kita banyak yang sama aja, Allahu Akbarnya masih sama. Pantesan tadi cucunya nanya gitu ya. Sehingga kalau sudah ya, sampai tua harusnya Allahu Akbarnya Allahu Akbar yang apa Pak? Jangan nanya kasus di negeri kita ya, kasus para sahabat. Sahabat sudah kakek-kakek ngomong Allahu Akbar itu kira-kira sudah sampai mana dulu mereka? Allahu Akbarnya dari melaksanakan amanahnya, kira-kira mereka Allahu Akbar nggak? Allahu Akbar mereka udah kan. Kita pakai ilustrasi bacaan Allahu Akbar waktu kita mengendarai kendaraan itu di saat kondisi jalan yang apa? Apa Pak? Turun apa nanjak? Nanjak. Nah, jadi para sahabat itu ya, misalnya dia menunaikan amanah, kira-kira menunaikan amanahnya subhanallah atau Allahu Akbar? Allahu Akbar. Kalau di kita aja kadang-kadang jadi pejabat melaksanakan amanahnya Allahu Akbar atau subhanallah. Makin hebat atau makin menurun? Kadang-kadang amanah aja makin nurun. Jadi gimana dia mau sholat? Melaksanakan amanahnya turun, subhanallah, sholatnya Allahu Akbar. Artinya ini kan agama kita ini kita sebut bisa jadi membosankan, bukan salah sholatnya, bukan salah agamanya, salah kita. Masa antara saat kita SD dengan sekarang sudah lulus semuanya masih sama isinya, kan pantesan membosankan. Dan semua tadi kalau ranahnya adalah ranah bagaimana konsekuensi terhadap Allahu Akbar, itu kan yang diisi jiwanya dengan ilmu. Seberapa luas Allahu Akbar, itu seluas ilmu yang ada dalam dirinya. Kalau kagak ada ilmunya, pantesan bosen. Dengar adzan duhur, ya ada duhur lagi, dengar adzan asar lagi, belum ngapa-ngapain sudah maghrib lagi, isya lagi gitu. Karena apa? Ya dia kan saat berprosesnya itu segitu-gitunya, nggak ada sesuatu yang lain. Itu tadi amanah para sahabat. Allahu Akbar sahabat itu kalau dia profesinya berdagang, kira-kira perdagangannya itu dapat pahalanya makin hari makin banyak atau dapat dosanya yang banyak? Kalau pedagang zaman sekarang kira-kira sambil dagang itu banyak pahala atau campur pahala dan dosa? Itu Allahu Akbarnya mereka. Bahkan nanti Allahu Akbarnya mereka itu sampai sudah Allahu Akbar di perang, sudah Allahu Akbar. Makanya kan Allahu Akbar mereka pasti apa? Semua Allah Maha Besar itu
mereka sudah banyak riyadhahnya, banyak latihannya di semua bidang. Makanya bagi mereka makin tua dengan sholat yang bacaannya sama tetap makin apa? Makin asik, makin itu, karena memang apa? Makin banyak yang telah mereka latih di dalam kehidupan ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ya, keringnya agama kita hari ini gara-gara kita kadang-kadang dua ini nggak nyambung. Yang pertama, semangat belajarnya nggak tumbuh. Setelah belajar, semangat latihannya nggak tumbuh. Sahabat Nabi dapat isi ceramah yang sama persis, anggaplah nyetel kaset yang judulnya sama, pencerahnya sama, tanggalnya sama, diulang. Sebelum kita bicara sahabat Nabi, kita dengar ceramah yang sama persis diulang, kira-kira kita nambah ilmu atau tidak? Sudah hafal, udah pasti ini begini. Kita nggak nambah ilmu. Pertanyaannya, kalau sahabat dengerin ceramah yang sama, nambah ilmu atau tidak? Posisinya apa sebenarnya? Kalaulah mereka dikasih ceramah yang sama persis, itu mereka nggak bosen-bosen. Kenapa mereka tidak akan bosen kalau dikasih ceramah yang sama persis? Kenapa kalau jamaah kita diundang, diuji aja seorang ustadz suruh ceramah yang persis 10 kali, kira-kira jamaah gimana? Itu udahlah, saya itu lagi. Itu kalau sahabat Nabi, bisa jadi Nabi 10 kali ceramah yang sama, makin nangis mereka. Kenapa? Mereka ngerti kalau dapat sesuatu yang sama, itu bagi mereka dijadikan apa? Dapat sesuatu materi yang sama dijadikan apa? Dijadikan evaluasi. Saya udah diceramai 10 kali nih, dari awal sampai akhir sudah saya pahami berapa yang sudah dilatih dari isi ceramah itu. Jangan-jangan cuman hafal isi materinya, habis itu nggak ada yang dikerjakan di luar materi itu. Jadi ditumpuk di sini, sehingga kalau dikasih yang sama menolak dia. Kalau para sahabat Nabi itu kan nggak ditumpuk di sini, diturunkan pelan-pelan untuk dilatih sehingga dia tertanam dalam hatinya. Dikasih ceramah yang sama bisa nangis mereka. Kenapa? Ya Allah, perkara segitu saya ternyata masih jauh banget. Dengan sholat yang sama mereka berarti apa? Mana lagi yang ini saya baru Allahu Akbarnya, pemahaman saya baru sedikit, Al-Fatihahnya saya juga baru sedikit tuh. Begitu sholat, dari sholat duhur ke sholat asar makin nangis. Saya udah dari duhur ke asar, waktu berlalu ternyata nggak nambah apa-apa. Padahal sekarang suruh baca yang sama, ilmunya masih sama. Mereka kan ihtisabnya, cara menghitungnya itu per hari. Kalau kita sebulan nggak nambah aja, tenang saja. Itu yang harus kita mulai pola. Kenapa? Ya, agama Islam itu hari ini sebenarnya bukan Islamnya yang bermasalah, tetapi proses belajar kitanya yang bermasalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ya, tadi kan contoh ini, apa yang sudah bertambah
seingat saya ya Ustadz Ahmad sering ya tadi memadu ya tadi Al-Fil dan Quraisy, suratu Quraisy. Kalau Al-Fil kan orang ya paling ngertinya cuman oh ini ayat tentang ya bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah. Kalau saya nanya tentang terus kalau surat Quraisy apa yang diingat saat imam membaca surat Quraisy? Ya. Kan surat Quraisy itu. Kita ambil ujungnya saja kan gitu ya. Ujung dari surat Quraisy itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kira-kira ayat ini di kita udah selesai belum? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Masalah ini udah selesai belum? Allah memberi makan yang lapar dan Allah memberi keamanan dari rasa takut. Di negeri kita sudah beres belum? Pertanyaannya, yang memberi makan tadi siapa? Allah. Yang memberi rasa aman siapa? Allah. Kalau belum beres salah siapa? Masa orang suka ngaji bilangnya salah Allah? Kan Allah. Kenapa enggak dikasih semuanya? Itu kan tanya. Jadi salah siapa? Gini aja, kalau masjid ngundang orang misalnya 500, disediakan makanan 500. Nggak mungkin kan udah dikasih tahu ngundang 500 nyediakan makanan 300, nggak mungkin. Berarti kalau seorang DKM aja nggak mungkin, Allah apalagi gitu. Itu pemahaman pertama dulu. Kalau kasusnya ternyata sudah disediakan 500, ada yang nggak kebagian, berarti kenapa? Yang datang 500, sudah disediakan 500, ada yang nggak kebagian, berarti kenapa? Dek, kenapa Dek? Perkiraannya ada yang ngambil, ada ngambil lebih, berarti ngambil punya orang. Nah, kasus di kita itu kan sebabnya udah ketahuan satu, bahwa apa? Kalau ada yang lapar, ada yang nggak kebagian, berarti ada yang ngambil. Orang Allah yang bagi masa nggak kebagian? Harusnya kebagian. Kalau nggak kebagian berarti ada yang ngambil. Kalau banyak yang nggak kebagian berarti ada yang apa? Yang ngambilnya banyak-banyak gitu ya. Kenapa kita katakan memangnya ada yang ngambilnya harus diwakili? Ada nggak? Rizki ada nggak yang ngambilnya harus diwakili? Ada. Anak bayi kalau nggak diwakili orang tuanya gimana dia mau dapat? Kan nggak bisa. Itu artinya apa? Sama. Orang-orang yang sangat lemah nggak bisa apa-apa itu di undang-undang dasar kita aja, nggak usah di hadisnya, itu kan yang harusnya ngambilin siapa? Kalau yang lemah nggak bisa apa-apa, pejabatnya, penguasanya yang harus ngambilin, yang harus nganterin siapa? Pejabatnya. Umar bin Khattab aja apa? Harus nganterin ke yang nggak bisa ngambil sendiri, harus diantar sama pejabatnya. Yang repot siapa yang ngambil bagiannya? Ngambilin tapi nggak dikasihin, itu ya yang akhirnya ya repot. Kalau gitu makin banyak yang nggak kebagian. Dia kan memang kewenangannya punya jabatan bisa ngambilin, masalahnya setelah ngambilin
dikantongin sendiri atau dikasihin? Kalau dikasihin selesai nggak urusan? Selesai. Umar bin Abdul Aziz saja nggak nyampe 2 tahun, ada nggak yang masih lapar? Nggak ada. Bayangin 2 tahun cuman. Apakah aslinya susah makan? Susah. Disebut kan di sejarah ditulisnya yang tadinya mustahik kurang 2 tahun menjadi muzaki. Kenapa bisa? Ya gampang. Tadi sudah dari Allah, bagiannya pasti ada. Tinggal yang bagi benar, selesai. Yang bagi benar saja selesai. Ya, ancaman Allah dalam surat At-Taubah itu, ancaman Allah dalam surat At-Taubah bagi yang rizkinya halal atau rizkinya haram yang akan disetrika itu. Yang ngambil rizkinya halal atau haram? Pak, masa terkenal itu Bapak belum lihat juga? Yang ada kalimat fatuk wa biha jibabuhum wa junubuhum, disetrika ya, samping dan belakang punggungnya disetrika. Itu rizkinya asalnya halal atau haram? Halal Pak, cuman tidak mengeluarkan zakat kalau dibaca tafsirnya. Bayangin, dia rizki dia sendiri oleh Allah kan, memang walaupun kamu kerja 100% halal, punya kamu cuman 97,5%. Aku nitip yang 2,5%, ngemplang 2,5%, titipan saja Allah ancam dengan apa? Disetrika. Kira-kira yang ngemplang punya orang lain? Kan ini ya hal-hal yang sekali lagi bagi kita sebenarnya agama ini, kalau nanti siapa nih yang anak muda jadi presiden, suatu saat kalau ditunjuk jadi presiden, berani bisa nggak mengantaskan kemiskinan? Gampang. Caranya gimana kira-kira? Kan sudah ada yang meneliti Pak, sudah ada yang meneliti berapa anggaran untuk orang miskin, total anggarannya, kemudian orang miskinnya ada berapa. Di Indonesia nih sudah ada yang meneliti anggaran untuk orang miskin, dibagi orang miskin, kira-kira setiap bulan orang miskinnya dapat berapa kata peneliti? 15 sampai 20 juta sebulan. Berarti miskin lagi nggak? Enggak. Jadi kalau anggaran yang untuk orang miskin diambil, nggak usah bikin program, nggak usah bikin program makan siang atau apa, nggak usah, langsung dari jumlah uangnya langsung dikasihin per bulan. Itu kata peneliti kurang lebih harusnya dapatnya 15 juta sampai 20 juta. Begitu banyak program, kenapa orang miskinnya jadi sebulan dapat 300.000, terus yang hilang berapa? Jadi itu anak-anak muda kalau jadi presiden gampang aja, ada programnya, anggarannya mana, potong. Jadi kerjaan menteri yang ngurusi orang miskin udah nggak usah bikin program, bener-bener kamu bagi orang miskin itu tiap bulan, mungkin santai-santai aja tuh kamu presidennya, karena apa? Udah aman orang miskin, langsung hilang. Jadi ini kan contoh bahwa latihan. Jadi Islam itu belajar dan latihan. Bahkan sebenarnya sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang ada, saya ambil kasus misalnya, kalau ada orang pelit, kira-kira orang sudah umurnya 60 tahun pelit, kira-kira apa sebabnya? Kan penting nih, orang sudah 60 tahun pelit, apa sebabnya? Berarti dari TK sampai umur 60 tahun dia latihan pelit, makanya pas jadi pelit.
Benar atau salah? Benar, dia latihan pelit, jadi pelit beneran udah 60 tahun jadinya. Kalau kita renungkan sebab korupsi apa kira-kira? Sebab korupsi utamanya, sebab korupsi utamanya apa? Pelit sebabnya. Jadi dia nggak mau, janganlah punya saya sayang. Ya kalau punya saya sayang dia ngambil apa? Ngambil punya yang lain aja lah, kan gitu. Pelit. Coba kalau bener dermawan, dia latihan dermawan, kira-kira mau korupsi nggak? Boro-boro katanya, punya saya aja saya bagi-bagi, ngapain ngambil punya orang? Itu kalau orang dermawan kan begitu, bener dermawannya. Jadi sebenarnya ya sama, kalau ditanya kenapa ada orang ya ngomongannya yang keluar dari mulutnya goblok lah, tolol, kenapa kira-kira sebabnya? Dari kecil sampai gede latihan ngomong begitu, makanya dia gitu pasti. Kalau dia nggak ngomong begitu, itu bukan aslinya. Aslinya ya dia latihannya ngomong begitu. Makanya kan latihan itu penting, bahaya, karena diri kita ternyata kalau tidak dilatih baik berarti kita latihan jelek. Udah jelas. Kalau kita nggak latihan keluar, pasti kita latihannya apa? Pelit. Udah. Selama ini kan seolah-olah apa? Biasa-biasa saja kita. Kalau kita nggak biasa latihan ngaji, taklim, pasti kita apa? Ya bodoh terus, latihan bodoh. Lama-lama apa? Orang bodoh lama-lama apa? Setelah bodoh apa kira-kira? Ya ini biar mengatasi sesuatu, nanti kalau DKM jamaah ada masalah nih. Kira-kira kalau kita membiasakan diri bodoh, akibatnya apa? Tersinggungan Pak, orang bodoh itu. Ada orang ngomong apa, dia merasa ngomongin saya. Jadi ustadz ngomong apa, dia bisa marah sama ustadz, seolah-olah nih ustadz ya ngungkap-ngungkap. Jadi bahaya, bodoh itu lama-lama apa? Gampang tersinggung dengan omongan orang. Bisa jadi kalau orang yang tidak bodoh kan apa? Mau orang ngomongin apa, kita kan latihannya baik. Kira-kira orang kalau ngomongin sesuatu, baiknya atau buruknya? Yang bikin tersinggung itu baiknya atau buruknya? Buruknya, karena dia latihan buruk, yang dibicarakan agak mirip. Jadi dia merasa apa? Wah ini ngomongin saya. Tapi kalau kita latihannya yang baik, ada orang ngomong buruk, kita marah nggak? Enggak, orang kita latihannya baik, ngomong buruk pasti bukan ngomongin saya. Jadi artinya ini kan hal-hal yang beragama ini teorinya sudah dari awal yang dipraktekkan tuh ada, belajar. Makanya belajar ini sampai kita bisa tunduk terhadap pelajaran itu. Contohnya ya, kira-kira ada nggak ulama yang mengatakan belajar itu sunnah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semua ulama mengatakan belajar itu fardu, wajib. Tapi kalau bapak nggak biasa belajar, kira-kira kuat nggak duduk untuk belajar? Kuat nggak kira-kira? Nggak biasa, dibiasakan nih. Saya belajar lagi gitu. Kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Udah kayak apa namanya, banyak bisulnya di sini, dia duduk aja udah kayaknya udah nggak kerasan dia. Tapi kalau orang yang sudah biasa, dia asik aja. Bahkan suatu saat kalau dia sudah menikmati, aduh, dia rindu untuk belajar gitu. Jadi ini kan sekali lagi sebelum kita ya menyampaikan ataupun melakukan sesuatu, mengamati sesuatu, kita harus punya tadi kata kunci. Ternyata apapun yang kita lihat itu semuanya hasil latihan. Makanya Islam bicara didiklah anak itu kira-kira suruh melatih yang baik atau suruh melatih yang buruk? Ya mulai sekarang sampaikan kepada anak-anak, nak, kalau kamu nggak latihan yang baik, ternyata bukan nggak apa-apa, kamu akan terlatih dengan yang buruk.
Itu yang pasti terjadi. Ya. Jadi kalau ya megang handphone tidak dipakai untuk berbuat baik, minimal handphone dipakai apa? Sia-sia. Kadang-kadang akhirnya digunakan untuk berbuat buruk, udah otomatis. Makanya pastikan kalau umur sudah 60 ke sana, sholat juga sudah tadi, minimal dari sholat itu salah satu latihannya, kalau saya pegang handphone, saya harus pastikan pegang handphone itu yang mendapatkan pahala dan berbuat kebaikan. Itu baru keren. Nggak ada masalah dia mau pegang handphone lama-lama karena dia berbuat baik. Kalau handphone ini tidak dipakai berbuat baik, otomatis apa? Maksimal berbuat buruk, minimal melakukan hal yang sia-sia. Itu minimal. Jadi ya, dengan Allah mengingatkan kita dari sholat 5 kali itu minimal mengingatkan kita, harusnya waktu kamu manfaatkan untuk kebaikan. Karena ulama juga sudah bilang waktu itu hampir sama dengan handphone tadi. Ada waktu luang, Bapak mau melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, bisa nggak abstain? Nggak. Atau sia-sia. Jadi waktu itu bisa buat sama dengan handphone tadi. Maka orang yang beriman akan menggunakan waktunya untuk yang bernilai pahala tadi. Sehingga ketemu waktu kosong bernilai pahala lagi, ketemu waktu kosong bernilai pahala lagi. Kenapa sih Pak harus begitu? Kalau nggak dilatih begitu, ternyata otomatis latihan 2. Jadi kalau waktu, handphone, apalagi duduk, ngobrol, semua itu tidak dipakai untuk mendapatkan pahala, maka otomatis dapat 2, dapat sia-sia atau dapat maksiat, bahkan dosa. Jadi 5 kali diberi kesempatan oleh Allah bertemu Allah itu sebenarnya sekaligus kita mengevaluasi tadi ngapain aja. Dari subuh sampai duhur, pas sholat duhur saya ngapain aja ya, dari pagi sampai duhur. Duhur ke asar ngapain aja dari duhur ke asar. Asar ke maghrib, maghrib ke isya, nanti isya ke subuh, ngapain saja. Ya mereka para sahabat itu setiap hari sudah dihitung begitu, sehingga akhirnya mereka apa? Terlatih untuk apa? Taat, sangat terlatih. Jamaah sekalian, kenapa harus kita sebut ya latihan itu? Riyadhah itu bahasa kita sekarang adalah bahasa olahraga. Tapi olahraga kita kan cuman jogging, main apa main bola, main gitu. Padahal riyadhahnya para ulama itu enggak cuman itu. Dzikir ada riyadhahnya, kemudian tadi ya, ilmu ada riyadhahnya, sholat ada riyadhahnya. Mereka riyadhah itu luas. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita coba tutup taklim ini dengan merenungkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya kemas dengan pertanyaan. Menurut bapak-bapak, kalau ada 2 orang ketaatannya sama, terus yang satu itu kategorinya du'afa, susah, yang satu kategorinya ya hartanya banyak, kira-kira jarak derajatnya berapa jauh? Dengan ketentuan hartanya tidak digunakan untuk menambah ketaatan. Kira-kira derajatnya dekat atau jauh? Derajat. Perkiraan bandingannya berapa banding berapa? Perkiraan.
1 banding berapa? Nah, kalau gitu kita baca hadisnya. Wa an Abi Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis. Nabi duduk bersama seseorang sambil mengamati orang lewat. Nabi bertanya, "Ma ra'yuka fi hadza?" Ada yang lewat, ditanya, "Menurut kamu ini orang bagaimana?" Faqala, lalu yang ditanya mengatakan, "Rajulun min asyrafin nas." Waduh, tampangnya keren, semuanya punya, ini adalah orang yang paling mulia di antara manusia. Hada wallahi hariyun in hatoba ayyangkaha. Demi Allah, orang ini kalau dia menyatakan untuk meminang seseorang untuk dinikahi, langsung akan dinikahkan. Wa in syafa'a ayyusaffa, kalau dia dimintai pertolongan langsung akan menolongnya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa marra rajulun akhar. Lalu datang orang lain yang lewat, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'yuka fi hadza?" Setelahnya yang datang sudah pakaiannya lusuh, kumel, enggak jelas. Faqala ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Ini mah kelas rendah dari kaum muslimin. Hada hariyun in hataba alla yunkaha. Kalau dia datang meminang lamar untuk dinikahi, semuanya juga nolak. Wa in syafa'a alla yasyafa'. Kalaulah dia minta tolong, enggak ada yang mau nolong. Wa in qala alla yusma'a liqaulih. Kalau dia ngomong juga enggak ada yang mau dengerin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza khairun min. Bayangin, orang yang tadi yang disebut jelek tadi itu lebih baik dari yang atas tadi. Mil'ul ardi, jumlah penduduk bumi berapa? Berapa Ustaz Imam? 7 ya, kurang lebih 7 miliar ya. Jadi dia lebih baik dari 7 miliar yang kayak tadi. Bayangin, derajatnya jauh amat. Makanya pilih mana? Pilih banyak duitnya atau pilih nggak punya duit? Kita ini kan pengennya banyak duitnya sampai lupa derajatnya. Kalau banyak duitnya ya nggak ada masalah, tapi tunaikan semuanya. Karena kalau ada yang lapar di sekitarnya dia nggak nyumbang, dia akan ditanya. Kalau ada yang sakit, orang susah, dia nggak nyumbang, akan ditanya. Masjid butuh apa, dia nggak nyumbang, ditanya. Ada bencana, dia nggak nyumbang, ditanya mulu. Kalau punya duit mah oleh malaikat akan ditanya. Kalau yang nggak punya duit kagak ditanya. Jadi mau nggak punya duit atau banyak duit? Pilihannya banyak duit, tapi tadi kalau nggak bener ternyata bandingannya apa? Ketaatannya sama, keimanan sama, antara yang punya duit nggak beres dengan yang nggak punya duit 1 banding 7 miliar, bukan 1 banding cuma 10, 7 miliar. Jadi dia jaraknya menjadi jauh banget gitu ya. Jadi untuk nyusul yang satu butuh apa? Butuh 7 miliar, dia harus selesaikan dulu. Ya persis lah, kan kalau lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan, yang nggak punya duit lebih cepat sampai kamar atau lebih lama sampai kamar? Ya dia nggak punya duit, nggak jajan, jadi dari tempat langsung nyampe. Yang kenapa yang banyak duitnya nggak nyampe-nyampe, dia beli ini, beli ini. Ternyata terjadi juga, nih hadisnya masih urutannya sama. Ya, di hadis-hadis yang sama tentang fadlu du'fatul muslimin itu nanti dikatakan orang miskin sudah masuk surga, semua penduduk neraka sudah masuk neraka, yang tadi masih belum, kayak waktu jalan-jalan dia masih belanja ini belanja itu, belum nyampe-nyampe surga. Cuman bedanya kalau di dunia belanja, kalau di sana sedang ditanya itu semuanya gitu ya, tanya notanya, ditanya macam-macamnya, itu belum beres-beres. Padahal
yang semuanya sudah masuk surga. Artinya hidup ini berlomba-lombanya bukan berlomba-lomba kayanya, salah. Berlomba-lomba ketaatannya, sehingga kalaulah kaya seperti Nabi dan para sahabat, kekayaannya itu dipakai untuk menambah ketaatan. Jadi bukannya begitu wafat dia kategorinya masih fukoro juga, pansan langsung duluan, padahal kenyataannya hartanya lebih banyak. Jadi mari sekali lagi, yang membuat banyak masalah baik dalam hidup, dalam agama, karena kita tidak terus belajar. Yang kedua, kalaulah belajar kita nggak berlatih, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang sama dari umur SD sampai sudah menjadi kakek-kakek, ya nggak tahu bedanya sama sekali. Takbirnya waktu TK dengan takbirnya waktu kakek-kakek, bobotnya masih sama. Harusnya kan sudah berbeda. Suatu saat kita bedah lagi tentang sholat, yang mudah-mudahan nanti bisa menambah ya kekuatan kita untuk melaksanakannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.